Baik, kita lanjutkan dialog. Saya ingin mulai dulu dari Pak Ahyar. Pak Ahyar, apakah ini memang merupakan sebuah terobosan baru, sidang atau pemeriksaan setempat oleh majelis hakim, tentu saja didampingi oleh para pemohon dalam hal ini, langsung menanyai beberapa saksi on location, on the spot. Apakah ini memang terobosan baru? Iya, di dalam hukum pidana iya. Hal ini tidak diatur di dalam hukum acara pidana. Di dalam KUHP tidak ada pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat itu ada di dalam hukum acara perdata. Ya. Jadi boleh dilakukan pemeriksaan setempat. Ini belum pernah. Jadi ini adalah hal yang baru. Semula mungkin kita juga dengan beberapa hari yang lalu bicara di sini, secara formal nggak ada. Ini bagaimana nih sikap dari pihak jaksa? Ternyata tadi saya menunggu-nunggu apakah jaksa ketika ditanya oleh majelis mau ikut tidak sidang itu ketika hari Rabu ya? Enggak, hari ini. Tadi ditanya lagi, saya nggak tahu sidang sebelumnya apakah ada tanda-tanda bahwa jaksa tidak akan ikut. Nah, tapi urgensi apa tadi saya tidak tahu persis, kok majelis menanyakan kepada jaksa apakah saudara JPU mau ikut hadir pemeriksaan setempat. Mohon izin, ya. Pak Ahyar, ketika sidang di hari Rabu memang dari majelis hakim sudah menawarkan bahwa ini sudah dikabulkan permohonan untuk pemeriksaan setempat, kemudian melempar kepada JPU apakah mereka juga akan turut pemeriksaan setempat, kemudian mereka akan, kalau tidak salah diksinya adalah akan mempertimbangkan itu, akan menimbang-nimbang. Tapi kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk tidak hadir. Sekali lagi meskipun ini tidak diatur dalam KUHP, tapi sebenarnya apakah ada mekanismenya siapa saja yang harus hadir dalam pemeriksaan setempat itu? Yang harus hadir tentu kan para pihak. Para pihak pemohon dan termohon. Tentu saksi yang diperlukan di sana. Bahwa masyarakat itu, walaupun itu sidang di tempat, itu tetap terbuka untuk umum. Karena ini bukan kasus susila. Ya, kecuali kasus susila atau kasus di bawah kasus anak-anak itu sidang tertutup untuk umum. Makanya kita lihat tadi itu banyak sekali masyarakat yang menonton. Jadi kita begitu banyak masyarakat menonton, pihak yang ada di dalam PK ini tentu kan pemohon dengan termohon dan majelis semuanya kan hadir. Nah ada juga agak berbeda kalau kita lihat pemeriksaan setempat dengan perdata. Dahulu saya pernah mengalami pemeriksaan setempat, itu yang hadir itu ketua majelisnya, tidak Pidana semua juga, Pak? perdata. Okay. Tetapi di sini saya lihat tadi, awalnya saya berpendapat jangan-jangan yang hadir ketua majelis saja. Tetapi kan dua orang ibu hakim kita ada juga di situ, berarti kan lengkap juga. Betul. Nah inilah karena belum ada acara yang persis, jadi kita akan menduga-duga. Ini bisa dijadikan semacam role model. Karena yang saya katakan tadi, apakah jaksa tidak? Tadi ditanya lagi, ternyata kan jaksa ada. Jaksa ada. Iya, tidak adalah hal yang wajar kalau jaksa kemarin itu tidak memutus dulu bahwa dia hadir atau tidak. Kenapa? Pasti mereka akan berkonsultasi. Jangan-jangan konsultasinya sampai juga ke pusat, ke pihak Kejaksaan Agung. Tentu akan mereka tanya dulu, ini belum ada nih. Jangan sesuatu belum ada, terlalu cepat mereka melangkah, bisa nanti salah. Saya yakin juga, keyakinan bisa salah ya. Kemungkinan pihak kejaksaan itu sudah menyetujui. Nah, ini nggak ada lagi persoalan perdebatan, case close di sini, udah terjadi lahir suatu hukum. Konvensi kita bahwa pihak kejaksaan dan pihak persidangan setempat ini dibuka. Jadi nggak ada lagi perdebatan, tinggal menurut saya bagaimana nanti dikaji ulang segi positif dan negatifnya. Hal itulah yang perlu dituangkan nanti di dalam KUHP kita yang akan datang. Jadi jelas nggak ada lagi tergantung kebijakan hakim. Jadi udah hukum yang harus kita jalankan. Kalau ternyata ini banyak manfaatnya untuk membuka. Nah, saya katakan kemarin awalnya saya yang lihat ragu, dengan tegas saya mengatakan saya setuju. Tapi melihat untuk kebenaran material yang kita cari, setuju. Saya juga setuju untuk dilakukan pemeriksaan setempat. Supaya kebenaran yang sesungguhnya itu yang harus kita ungkap. Itulah tujuan sistem peradilan pidana ini berbeda dengan perdata. Kalau perdata dicari adalah kebenaran formil saja. Sedangkan di dalam hukum perdata yang utamanya kebenaran formil, itu pun diadakan pemeriksaan setempat. Kenapa kita di dalam pidana kok tidak ada? Selama ini memang nggak ada, sekarang dia sudah ada. Ya inilah perkembangan. Bagaimana ini dilegalisir saja lagi nanti di dalam KUHP. Rasanya hari ini kita semakin melihat adanya perkembangan praktek peradilan di Indonesia dan kita sebagai kita menjadi lebih
lebih teredukasi masyarakat juga yang melihat. Dan tadi karena kita lihat begitu riuhnya ketika pemeriksaan setempat, tadi jaksa atas nama Renanda juga turut mengikuti, dan kita sekali lagi nanti akan melihat apakah JPU yang sekarang juga akan berkeyakinan terhadap dakwaan yang lama atau mungkin keyakinannya akan berubah. Saya ingin ke Pak Arianto, selama ini kan dispute selalu terjadi antara apakah ini kecelakaan, pembunuhan, kalau saya mengambil diksinya Bu Elsa Syarif itu pembantaian, begitu sadisnya. Sebenarnya apa yang ingin dibuktikan oleh pemohon, oleh kuasa hukum dalam pemeriksaan setempat ini? Ya, seperti saya katakan dari awal mula dispute ini ya, saya bicara di TV itu ya, bahwa ini kan dispute ini kan rame di media karena adanya sistem pengadilan yang sesat dalam tanda petik gitu ya. Mengapa dibilang sesat? Karena seakan-akan para terpidana ini merasa tidak diperlakukan dengan tidak adil. Ya, di mana proses persidangan yang masuk ke situ itu dengan alat bukti yang sangat sumir, dalam istilah saya ya, sangat sumir, dan kemudian pembuktiannya cepat dan tidak teliti, akhirnya memutuskan bahwa itu suatu kasus yang berat, direncanakan bersama-sama, pemerkosaan dan sebagainya, sehingga hukumannya pun pertama kali hukuman mati, kemudian hukuman seumur hidup ya. Gitu. Nah itu. Tapi kan kemudian itu putusan itu kemudian dipatahkan dengan banyaknya keterangan yang mencabut. Jadi dulu pada waktu pengadilan yang pertama itu dipersangkakan seakan-akan banyak berdasarkan pada kesaksian, bukti saksi kan gitu kan, scientific investigasinya kurang. Nah itu saya itu juga bertanya-tanya waktu itu, kenapa kok hakim dengan kasus yang sesumir itu kemudian bisa memutus seperti itu. Itulah yang saya nilai, itulah mungkin yang dinilai sesat itu. Makanya para penasihat hukum kan tidak terima ya. Dan kemudian dia menggugat bahwa ini nggak adil tuh. Saya menyarankan waktu itu, apa-apa bukti-bukti yang mendukung bahwa itu bukan salah memutus ya. Kalau dulu pertama kali kan bahwa cuma mengatakan bahwa itu salah memutus saja itu. Bukan pada itu karena kecelakaan lalu lintas, bukan waktu pertama kali. Tapi kemudian ketika para penasihat hukum untuk menggugat itu desainnya adalah mereka bahwa ini kecelakaan lalu lintas sehingga tidak ada kasus pembunuhan. Dan kemudian yang diajukan selama ini kan argumentasi daripada para penasihat hukum itu ya, nomor satu bahwa tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa itu suatu kasus pembunuhan. Tidak ada olah TKP, tidak ada CCTV, tidak ada pembukti dalam berkas pun kalau dibaca-baca itu nggak ada pembuktian yang clear ya bahwa itu ada perencanaan dan sebagainya. Nah, tapi kemudian sebelakangan ini ditambah dengan waktu itu saya menyaksikan kalau ini alasannya adalah kecelakaan, wah itu malah jadi blunder. Tapi ternyata tidak, karena apa? Yang diajukan sekarang ini ratusan bukti-bukti itu, ternyata saksi-saksi yang bermunculan, saksi ahli, saksi fakta, saksi itu yang bermunculan belakangan bahwa itu melihat kenyataan, melihat kejadian kecelakaan lalu lintas. Itu ya, jadi dulunya saya masih meragukan. Nah, itu kan cuma keterangan saksi ya. Tapi ternyata juga kemarin saksi ahli mengatakan, menyatakan bagaimana bahwa ini proses kematiannya, proses ini nggak mungkin. Makanya saya pikir inilah yang terjadi ya. Jadi saya lega karena apa? Jadi yang tadinya itu dianggap bukti-bukti yang berkeliaran di medsos itu sekarang udah naik menjadi fakta pengadilan kan, karena diterima di pengadilan. Itulah jadi mudah-mudahan nanti ini jadi titik terang untuk memutus hakim. Anda dulu juga menyatakan bahwa ini bukan merupakan kesalahan penyidik, Pak. Yang salah adalah JPU. Tapi dalam rangka, tadi juga Anda mengatakan bahwa pengolahan atau olah TKP itu tidak didasarkan pada scientific crime investigation. Artinya kan banyak cacat di mana-mana dalam pengolahan TKP ini. TKP sudah, konstruksi yang dibangun pun juga tidak jelas ini mau dijadikan apa. Tetapi kemudian Anda tidak menyalahkan penyidik dalam hal ini, yang salah adalah JPU. Tapi bukankah TKP atau bukti-bukti itu yang mengambil adalah dari penyidik? Saya tidak menyalahkan penyidik karena saya melihat definisi penyidik adalah mencari keterangan alat bukti untuk menjelaskan terangnya perkara dan untuk menemukan tersangka. Definisi penyidik itu tugas pokok penyidik. Dan yang dilakukan oleh Polres Cirebon waktu itu ya, sudah dilakukan semua itu. Buktinya apa? Hasil daripada penyidikan itu berkas perkara namanya. Berkas perkara itu benar apa tidak yang menilai jaksa. Ada dua kriteria, kebenaran material ataupun formil. Kalau ini nggak benar, jaksa mestinya mengoreksi. Tapi kalau jaksa sudah menerima, berarti dia secara material sudah cukup bukti untuk membuat penuntutan.
Dan sudah benar formilnya itu tidak ada cacat di dalam interogasi ataupun dalam penyidikan. Jadi pada saat itu polisi sudah menurut saya sudah benar karena sudah diterima. Nah, Pak kemudian Rianto, sebentar saya potong, tapi bukankah penyidik dalam rangka memperoleh kesaksian atau pernyataan dari para terpidana itu mereka melakukannya dengan cara-cara tidak terpuji dan melanggar HAM? Ada yang disundut rokok, ada yang dialirin listrik, ada segala hal penyiksaan itu terjadi ketika penyidik menggali informasi dari mereka, bukan menggali mungkin, mengintimidasi mereka agar menandatangani BAP sekalipun. Tetap penyidik nggak salah dalam hal ini, Pak? Kembali saya katakan lagi, kalau yang dituduhkan pada waktu pemeriksaan itu ada penyiksaan dan sebagainya itu mestinya sudah terkoreksi dulu pada saat berkas itu belum disampaikan ke jaksa. Kan penyiksaan itu terjadi pada saat itu kan? Mestinya sebelum berkas P21? Iya, sebelum P21 dong. Mestinya waktu itu jaksa kalau dengar bahwa itu digebukin dan sebagainya itu, jaksa harus mengecek dulu kebenaran itu. Tapi kan tidak. Dan kemudian yang saya mengatakan bahwa penyidik itu waktu itu tidak salah dalam secara teoritis ya. Karena berkas itu diterima oleh hakim dan hakim memutus dengan kesalahan, bahkan menaik banding sampai kasasi pun tetap gitu. Jadi karena keputusan hakim sudah ingkrah menyatakan bersalah, maka penyidik tidak bisa dikatakan bersalah waktu itu. Waktu itu? Ya, saat itu. Ya, karena saya sekarang pun nggak bisa dikatakan bersalah. Karena belum sampai PK-nya nanti bagaimana keputusannya gitu. Nanti saya akan lempar ke Pak Ahyar ya, itu bersalah atau tidak sebenarnya. Karena penilaiannya memang, begitu ya. Iya, penilaian begitu. Nanti saya akan lempar ke Pak